Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab tentang maqasid syariah yang beranggotaan Rosita Rahaniar, Sofi Ananda Putri Auwalia, dan Muhammad Sobihul Hoiri. Maqasid syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maksad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqasid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. B. Syarat-syarat maqasid asy-syariah. Ada tiga aspek yang diterapkan untuk mengetahui maqasid asy-syariah, yaitu A. Memperhatikan perintah dan larangan yang jelas. B. Memperhatikan ilat perintah dan larangan. C. Memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Selain itu harus juga diperhatikan tidak adanya keterangan syar'i. Syarat agar maqasid asy-syariah dapat menjadi dalil hukum ada 4 syarat, yaitu 1. Harus bersikap tetap. Maksudnya makna-makna yang dijelaskan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 2. Harus jelas sehingga para fufakah tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. 3. Harus terukur. Maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak dirugikan lagi, seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharam khamar, dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. 3. 4. Berlaku umum. Artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat, seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah seperti kafah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki. Para ulama-ulama kontemporer membagi maqasid kepada 3 tingkatan, yaitu maqasid al-amah atau general maqasid, tujuan-tujuan umum, maqasid al-khasan atau spesifik, maqasid atau tujuan-tujuan khusus, dan maqasid zul'iziyah. Maqasid zul'iyah atau partial, maqasid tujuan-tujuan pendek. Kita masuk dengan kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah-kaidah usul fikih terbagi ada 2. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Kitab ini adalah kitab undang-undang yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Firman Allah yang Maha Pengetahui apa yang berfirman bagi manusia dan apa yang berbahaya, dan merupakan obat bagi umat dari segala sesuatu penyakit. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kedua,
as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengutusnya sebagai nabi dan rasul terakhir untuk umat manusia dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat. Maka nilai kemuliaan Rasulullah SAW bukan dari dirinya sendiri tetapi dari sang pengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang menjadi utus pasti lebih rendah tingkatnya daripada yang mengutus. Allah berfirman, yang artinya Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Baik, untuk yang ketiga adalah ijma'. Di antara kaidah-kaidah usul yang diambil dari ijma' adalah yang pertama, ijma' sahabat bahwa hukum yang dihasilkan dari hadis ahad dapat diterima. Kemudian hukum terbagi menjadi 5 macam. Dan ijma' sahabat bahwa syariat Nabi Muhammad menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah akal. Akal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam karena kita tidak akan faham Islam tanpa akal. Sebagai contoh, apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Jika dijawab Al-Quran, apa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah? Jika dijawab dari i'jaz, apa dalil yang menunjukkan bahwa i'jazul Quran sebagai dalil bahwa Al-Quran bersumber dari Allah? Dan seterusnya. Dengan demikian, dapat kita fahami bahwa Islam tidak akan kita fahami tanpa akal. Oleh karena itulah, akal merupakan syarat taklif dalam Islam. Kemudian yang kelima adalah perkataan sahabat. Di antara kaidah-kaidah usul yang diambil dari perkataan sahabat adalah hadis-hadis ahad zonniyah. Kemudian qiyas adalah hujjah. Hukum yang terakhir menghapus hukum yang terdahulu atau nas. Orang awam itu boleh mentaklid dan nas lebih diutamakan dari qiyas maupun ijma'. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.